3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Nurfadilah dengan NIM 24082014028 dari Fakultas FKIPS Program Studi PGSD di Universitas Islam Makassar Al-Ghazali. Halo teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang bilangan bulat terlebih dahulu, saya ingin memberitahukan sesuatu kepada kalian. Baiklah teman-teman, pendaftaran di Universitas Islam Makassar Al-Ghazali telah terbuka untuk gelombang keduanya. Teman-teman, saya ingin mengajak kalian untuk bergabung menjadi bagian dari Universitas Islam Makassar Al-Ghazali. Universitas Islam Makassar Al-Ghazali semakin menjadi pilihan utama bagi para calon mahasiswa yang ingin mengembangkan potensi akademik dan spiritual mereka. Dikenal dengan kualitas pendidikan yang tinggi dan lingkungan yang kondusif, UIM Al-Ghazali menawarkan berbagai program studi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Berkuliah di Universitas Islam Makassar Al-Ghazali menawarkan beberapa keunggulan. Yang pertama, kualitas pendidikan yang unggul. Salah satu keunggulan UIM Al-Ghazali adalah kualitas pendidikannya. Yang kedua, lingkungan akademik yang islami. Sebagai universitas berbasis Islam, UIM Al-Ghazali menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, fasilitas lengkap dan modern. UIM Al-Ghazali menyediakan fasilitas yang lengkap dan modern untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang keempat, kesempatan mendapatkan beasiswa untuk mendukung para mahasiswa berprestasi dan mereka yang membutuhkan bantuan finansial. UIM Al-Ghazali menawarkan berbagai jenis beasiswa. Beasiswa tersebut mencakup beasiswa prestasi akademik, beasiswa tahfiz Al-Quran, beasiswa KIP kuliah, beasiswa santri berprestasi, serta beasiswa rekomendasi PCNU dan BANOM BNU. Bagi calon mahasiswa yang mencari tempat belajar yang berkualitas dan berintegritas, Universitas Islam Makassar Al-Ghazali adalah jawabannya. Di sini terdapat 9 fakultas dan 34 program studi yang bisa dipilih. Salah satu fakultas yang ada di Universitas Islam Makassar adalah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Sastra atau disingkat FKIPS. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Sastra di Universitas Islam Makassar Al-Ghazali menawarkan berbagai program studi, termasuk yang pertama S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang kedua S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, yang ketiga S1 Pendidikan Bahasa Inggris, yang keempat S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kelima S1 Pendidikan Teknologi Informasi, yang keenam S1 Sastra Inggris, dan yang ketujuh Program Pendidikan Profesi Guru. FKIPS UI berupaya menghasilkan tenaga pendidikan yang unggul, profesional, dan berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Nah, di sini saya ingin mengajak kalian untuk bergabung ke program studi pendidikan guru sekolah dasar atau disingkat PGSD yang ada di Fakultas FKIPS Universitas Islam Makassar Al-Ghazali. Program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD merupakan prodi atau jurusan yang dirancang untuk mempersiapkan calon pendidik yang kompeten dalam mengajar di tingkat sekolah dasar. Prodi atau jurusan ini menekankan pengembangan keterampilan pedagogik, pengetahuan yang mendalam tentang berbagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, serta pemahaman tentang perkembangan anak. Mahasiswa PGSD akan mempelajari berbagai metode pengajaran, strategi manajemen, teknologi pendidikan, dan teknik evaluasi yang efektif, serta dibekali dengan perspektif keagamaan yang cukup komprehensif dan mendalam berdasarkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Selain itu, para mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Program ini dapat mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja dan tantangan global. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi, sehingga mereka dapat mengeksplorasi minat dan bakat yang beragam. Program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Sastra, Universitas Islam Makassar Al-Ghazali memiliki keistimewaan di antara program studi yang lainnya, karena dosen-dosen yang mengajar di prodi PGSD semuanya telah profesional dan yang ditandai dengan semua dosen memiliki sertifikat pendidik. Selain itu, dosen-dosen yang mengajar dominan memiliki kualifikasi pendidikan doktor dengan jabatan-jabatan fungsional, lektor kepala hingga profesor. Tak hanya itu, dosen-dosen PGSD memiliki jabatan publik yang mentereng, baik di tingkat regional maupun nasional. Di antaranya sebagai instruktur nasional, fasilitator atau pelatih ahli program sekolah penggerak Kemdikbud Ristek RI,
penulis modul 3T dan instruktur nasional 3T, Kementerian Agama, asesor Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan, asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, instruktur nasional moderasi beragama, dan lain-lain. Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di UIM Al-Ghazali yaitu Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ke UIM! Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat menurut Wikipedia Bahasa adalah terdiri dari bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan yang negatifnya yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Jadi bilangan-bilangan bulat yaitu min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan-bilangan bulat negatif yaitu min 4, min 3, min 2, min 1, dan bilangan 0 yaitu bilangan yang tidak positif dan tidak pula negatif atau netral. Sedangkan bilangan cacah adalah penggabungan bilangan-bilangan asli dengan 0. Berikut ini penjelasan yang termasuk bilangan bulat. Yang pertama, bilangan asli. Dalam matematika, terdapat dua kesepakatan mengenai himpunan bilangan asli. Yang pertama menurut matematikawan tradisional, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang kedua menurut logikawan dan ilmuwan komputer, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli adalah konsep matematika sederhana dan pertama yang dipahami manusia. Bahkan, beberapa kera juga memahaminya. Bilangan ini digunakan untuk membilang dan menghitung. Sifat mendalamnya seperti hubungan dengan bilangan prima. Dipelajari dalam teori bilangan. Dalam matematika lanjut, bilangan asli digunakan untuk mengurutkan dan mendefinisikan sifat suatu himpunan. Semua bilangan asli sebagai struktur abstrak dijelaskan melalui aksioma Peano. Konsep bilangan lebih luas butuh pembahasan dan logika mendalam, seperti pembangunan bilangan rasional dari bilangan asli. Asli atau sail adalah bilangan bulat positif, bukan nol. Disebut juga bilangan hitung atau bilangan bernilai positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2 dan 3. 4 bukan bilangan prima, karena bisa dibagi 2. 10 bilangan prima pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Bilangan yang bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. Cara sederhana untuk menentukan bilangan prima kecil adalah dengan menggunakan saringan Eratosthenes. Jumlah bilangan prima tidak terbatas, jadi tidak ada bilangan prima terbesar. Per tahun 2013, bilangan prima terbesar yang diketahui adalah 2/287.885.161 dikurangi 1. Bilangan ini memiliki 17.425.170 digit. Ini adalah bilangan prima Mersenne ke-48 yang ditemukan oleh Curtis Cooper dari Universitas Central Missouri bersama tim proyek JIMS. Bilangan prima adalah bilangan asli atau disebut juga bilangan sail, yang hanya dapat dibagi satu dan dirinya sendiri, memiliki dua faktor dan angka 1 bukan bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau himpunan bilangan asli ditambah 0. Bilangan cacah harus bertanda positif dan merupakan bilangan positif digabung dengan 0. Contohnya yang pertama, bilangan cacah kurang dari 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 10 tidak masuk anggota himpunan karena anggotanya kurang dari 10.
Yang kedua, bilangan Caca kuadrat, yaitu 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat, dan seterusnya sama dengan 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan seterusnya. Bilangan Caca kuadrat diperoleh dari bilangan Caca itu sendiri dipangkatkan 2. Yang ketiga, bilangan cacah kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Bilangan cacah kelipatan 5 diperoleh dari angka 5 yang kemudian terus dilanjutkan dengan menjumlahkan angka 5 secara berturut. Yang keempat, bilangan cacah kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 20, 12, 14, 16, dan seterusnya. Bilangan cacah kelipatan 2 diperoleh dari angka 2 yang kemudian terus dilanjutkan dengan menjumlahkan angka 2 secara berturut. Yang kelima, bilangan cacah genap, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. 0 merupakan bilangan genap karena 0 habis dibagi 2. Bilangan bulat dapat direpresentasikan dengan dua cara, yaitu yang pertama model himpunan dan yang kedua model pengukuran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi perhitungan penjumlahan bilangan bulat, yaitu yang pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif selalu menghasilkan bilangan positif. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif juga selalu menghasilkan bilangan bulat negatif. Dan yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bulat negatif. Penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif jika angka bilangan bulat negatif lebih besar daripada angka bilangan bulat positif. Baiklah, contoh soalnya yaitu penjumlahan bilangan bulat. Apabila positif ditambah dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Dan apabila negatif ditambah dengan negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Dan apabila positif ditambah dengan negatif dan angka positif lebih besar, maka hasilnya adalah positif. Sebaliknya, apabila positif ditambah dengan negatif dan angka negatifnya lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Baiklah, contoh soal yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Contohnya adalah 1 ditambah 5. Pertama-tama kita gambar dulu garis bilangannya dengan 0 berada di tengah-tengah bilangan. Di sebelah kanan bilangan 0 merupakan bilangan bulat positif dan di sebelah kiri bilangan 0 merupakan bilangan bulat negatif. Baiklah, yang pertama adalah angka 1 yang merupakan bilangan positif. Berarti dia berada di sebelah kanan bilangan 0. Jadi kita melangkah 1. Ya, di sini lalu kita buat garis seperti ini. Kemudian ditambah dengan 5. Dan 5 merupakan bilangan positif juga, berarti berada di sebelah kanan bilangan 0. Kita mulai dari titik ini sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita garis dulu. Oke. Berhenti di titik ini, yaitu di angka 6. Karena berada di sebelah kanan, berarti itu adalah bilangan bulat positif, yaitu hasilnya adalah 6. Jadi, 1 ditambah 5, hasilnya adalah 6. Selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Contohnya -3 ditambah -2. Pertama-tama kita gambar dulu garis bilangannya dan 0 berada di antara bilangan. Yang pertama -3. -3 adalah bilangan bulat negatif, berarti berada di sebelah kiri bilangan 0. Kita mulai dari sini. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3.
lalu kita garis terlebih dahulu seperti ini, lalu ditambah dengan min 2. Kita mulai dari sini sebanyak 2 kali, 1, 2, lalu kita garis lagi. Nah, tanda panahnya berhenti di bilangan min 5, jadi min 3 ditambah min 2 sama dengan minus 5. Contoh soal selanjutnya adalah penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Contohnya 2 ditambah min 5. Pertama-tama kita gambar dulu garis bilangannya, dan 0 berada di tengah-tengah bilangan. Yang pertama adalah 2. 2 adalah bilangan bulat positif, berarti berada di sebelah kanan bilangan 0. Jadi kita mulai dari sini dan melangkah sebanyak 2 kali. 1, 2. Kita garis di atas sini seperti ini, lalu ditambah dengan min 5. Nah, min 5 adalah bilangan bulat negatif, berarti berada di sebelah bilangan 0. Kita mulai dari sini titiknya ya, dari sini. Sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita garis dulu. Oke. Dan tanda panahnya berhenti di bilangan minus 3. Jadi 2 ditambah min 5 sama dengan min 3. Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat negatif dan positif. Contoh yang pertama yaitu 5 ditambah min 8. Di sini kita lihat dulu yang mana yang lebih besar, plus atau minus. Ternyata yang lebih besar adalah minus 8. Nah, perlu kita ingat, jika plus lebih besar maka hasilnya adalah plus, dan jika min lebih besar maka hasilnya adalah min. Karena ini adalah min yang lebih besar, jadi hasilnya adalah min. Lalu setelah seperti ini kita bisa kurangi min yang lebih besar dengan plus yang lebih kecil. Jadi min 8 dikurangi 5 yaitu min 3. Jadi hasilnya adalah 5 ditambah minus 8 sama dengan min 3. Selanjutnya adalah min 4 ditambah 6. Di sini bisa kita lihat plus lebih besar dari minus. Jadi hasilnya adalah plus. Nah, di sini bisa kita lihat plus lebih besar dibandingkan minus. Jadi hasilnya adalah plus. Jadi besar dikurangi dengan kecil. Jadi 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Selanjutnya nomor 3 adalah min 15 dikurang 2. Jika kita mendapatkan soal seperti ini, kita bisa berubah menjadi min 15 ditambah min 2. Kita bisa analogikan sebagai hutang. Jadi min 15 ditambah min 2 itu sama dengan minus 17. Selanjutnya itu nomor 4, yaitu 6 dikurangi min 4. Nah, min ketemu min itu berubah menjadi positif. Jadi kita rubah menjadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Pada penjumlahan bilangan bulat, selalu menghasilkan bilangan bulat juga.
Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B tambah C dengan C juga bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif. Yang pertama ada sifat komutatif pada penjumlahan. Bentuk umumnya adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, sifat komutatif pada perkalian. Bentuk umumnya adalah A kali B sama dengan B kali A. Pengurangan dan pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Yang ketiga, sifat asosiatif. Pada penjumlahan dan perkalian tiga bilangan bulat, berlaku sifat asosiatif atau disebut juga sifat pengelompokan. Yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Bentuk umumnya adalah A ditambah dalam kurung B tambah C balas kurung sama dengan dalam kurung A tambah B balas kurung tambah C. Dan yang kedua, ada sifat asosiatif pada perkalian. Bentuk umumnya adalah dalam kurung A kali B balas kurung kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C balas kurung. Yang keempat, sifat distributif. Sifat distributif juga disebut sifat penyebaran. Yang pertama ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Bentuk umumnya adalah A kali dalam kurung B tambah C balas kurung sama dengan dalam kurung A kali B balas kurung tambah dalam kurung A kali C balas kurung. Dan yang kedua ada sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umumnya adalah A kali dalam kurung B kurang C balas kurung sama dengan dalam kurung A kali B balas kurung kurang dalam kurung A kali C balas kurung. Yang kelima, sifat pertukaran. Dalam operasi penjumlahan untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan B tambah C. Yang keenam, sifat pengelompokan. Dalam operasi penjumlahan untuk bentuk setiap A, B, dan C bilangan-bilangan bulat berlaku dalam kurung A tambah B balas kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C balas kurung. Yang ketujuh, sifat bilangan nol. Untuk menjelaskan konsep dari sifat bilangan nol dapat dilakukan dengan penjumlahan sembarang bilangan dengan nol. Misalnya 5 tambah 0 sama dengan 2 tambah 0 sama dengan kesimpulannya bahwa setiap bilangan bulat ditambah dengan 0 sama dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat pula diperhatikan dengan garis bilangan. Dengan demikian, 0 merupakan unsur satuan atau identitas dalam bilangan bulat untuk operasi penjumlahan. Yang kedelapan, sifat invers. Untuk setiap bilangan bulat A ada bilangan bulat B sehingga A tambah B sama dengan B tambah A sama dengan 0. Bilangan B ini disebut invers atau lawan dari A, biasanya dinyatakan dengan lambang A. Yang kesembilan, sifat ketertambahan. Jika A, B, C bilangan-bilangan bulat dan A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C. Dan yang ke-10, sifat kanselasi. Jika A, B, C bilangan-bilangan bulat dan A tambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai bilangan bulat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.